Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita sehingga boleh melayakkan kita semua untuk menginjakkan kaki di tahun anugerah Tuhan, tahun 2021, di mana kita boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup beriman kita, untuk memulaikan langkah juang kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan memulaikan dengan beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Oscar Tumonggi, Sarjana Teologia. Untuk memulaikan ibadah ini, dijemput kita berdiri. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita beribadah kepadanya, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidup aku berseru kepadanya, ya Engkau meluputkan aku dari maut, sehingga aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang kudus. Kita nyanyikan NKB nomor 5 ayat 1 dan 2, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Persekutuan ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus turun atas kamu sekalian. NKB 47B bait 1 dan 3. Telah datang tahun baru, inilah doaku, ya
Tuhan selalu. Jemaat silakan duduk. Mari kita dengarkan nats pembimbing dalam ibadah syukur tahun baru saat ini dari Mazmur 118 ayat 14 sampai 16. Mazmur 118 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Menyambut nats pembimbing kita nyanyikan PKJ 149 bait 1 sampai 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Untuk mendengarkan hukum Allah, dijemput jemaat berdiri. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Menyambut hukum Allah, mari kita nyanyikan PKJ 277 bait 1 dan 3, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan tanah yang gemericik. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar tungku studi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku.
Jemaat silakan duduk. Mendengarkan hukum Allah tentang kasih, kita seringkali gagal melakukan hukum Allah itu. Dan dalam perjalanan hidup kita secara khusus sepanjang tahun 2020, kita akui bahwa kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, setelah kami menelusuri jalan hidup pada tahun yang lama, betapa kami merasa sesal dan malu di hadapan kesucian-Mu, karena tak terhitung pelanggaran kami terhadap kehendak-Mu. Kini kami akan membuka lembaran baru dalam sejarah hidup kami pada tahun karunia-Mu yang baru. Kiranya suka duka tahun yang silam akan menjadi peringatan bagi kami, sehingga kami mampu menelusuri jalan kehidupan di dalam tahun yang baru menurut kasih setia-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, bahwa kami telah berbuat dosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu, kami mohon, kasihanilah dan ampunilah kami, serta sucikan dari segala kejahatan kami. Amin. NKB nomor 10 bait 1. Dari lingkungan malam gelap, ya Yesus, Ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, Ku datanglah, dari sengsara masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku berat. Yesus, Ku datanglah. Kita dengarkan berita pengampunan dosa. Bagi mereka yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita sambut berita sukacita ini menyanyikan PKG 46. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bumi laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada
betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah syukur tahun baru ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang telah datang ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun dalam situasi dan kondisi yang sulit karena pandemi virus corona, Tuhan masih memperkenankan kami dapat mengambil bagian merayakan Natal Yesus Kristus di penghujung tahun 2020. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab sepanjang tahun 2020 Tuhan telah menuntun kami, Tuhan telah menjaga melindungi kami, dan Tuhan perkenankan hari ini kami boleh memasuki tahun baru, tahun karunia Tuhan, tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami jauh melangkahkan kaki menyusuri tahun karuniamu tahun 2021 ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang akan menuntun mengarahkan kami menjalani lagi tahun karunia-Mu yang Engkau anugerahkan. Bahkan firman-Mu akan terus memberi kekuatan pengharapan agar kami dapat menghadapi berbagai situasi dan kondisi hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Mampukanlah kami mengerti dan memahami firman-Mu. Bahkan mampukanlah kami ya Tuhan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Di dalam nama Yesus Putra Natal, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan di hari pertama tahun baru ini, yaitu dari Mazmur pasal 130, ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur 130, ayat 1 sampai ayat 8. Perikop ini berjudul Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian siarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan,
Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bersyukur boleh memasuki tahun baru, tahun karunia Tuhan, tahun 2021. Sekalipun kita harus akui bahwa sepanjang tahun 2020 kita menghadapi banyak kali peristiwa, termasuk di dalamnya pergumulan kita menghadapi pandemi virus corona. Dan kita bersyukur kalau kita boleh memasuki tahun baru, tahun karunia Tuhan ini, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita baru saja merayakan Natal Yesus Kristus. Perayaan Natal itu kini berlalu, tetapi kiranya makna Natal itu akan terus menuntun, meneguhkan iman pengharapan kita menjalani kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan. Hari ini kita memasuki tahun baru, tahun karunia Tuhan, tahun 2021. Kita diberi kesempatan memasuki tahun baru. Apa artinya? Tuhan masih memberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Kita harus terus berpacu, menjalani lagi kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan. Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, kita harus terus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang masih mengingat khotbah tahun baru tahun 2020. Khotbah saat itu berbicara tentang kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Seperti Raja Salomo yang meminta hikmat yang akan memampukan dia melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Saat itu juga kita meminta hikmat dari Tuhan supaya kita mampu menghadapi berbagai situasi yang akan terjadi di tahun 2020. Kita tidak pernah menyangka saat itu bahwa tahun 2020, sejak bulan Maret kita akan berhadapan dengan pandemi virus corona. Puji Tuhan, kita boleh lagi memasuki tahun baru tahun 2021. Kita telah menyelusuri perjalanan hidup kita di tahun 2020. Dan itu karena hikmat dari Tuhan yang telah memampukan kita menjalaninya. Kini Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk melanjutkan perlombaan. Kita harus terus berpacu. Dan iman kita sebagai orang percaya juga menuntut kita untuk terus berlomba.
diingatkan kepada kita, mudah-mudahan tidak ada yang tercecer atau tertinggal dalam perlombaan menyusuri hidup di tahun baru, tahun 2021 ini. Karena itu, pertanyaan penting pada awal perjalanan hidup kita di tahun baru ini adalah bagaimana caranya supaya kita dapat berpacu, berlari dengan kencang dalam perlombaan itu. Kalau ini ditanyakan kepada para atlet, terlebih atlet lari, mereka akan gampang saja menjawab. Kuncinya supaya kita dapat berlari dengan cepat, kita harus mengenakan pakaian yang ringan, yang simple. Karena tidak mungkin kita dapat berlomba berlari dengan kencang kalau seperti saya ini pakai toga, atau kalau ibu-ibu pakai kebaya, pakai sepatu yang hak tinggi, atau kita pakai jas. Tidak mungkin. Karena itu kita harus memakai pakaian yang seringan mungkin supaya kita bebas berlari, berlomba dengan cepat. Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan bahwa supaya kita dapat berlari, maka kita harus menanggalkan beban. Beban yang dimaksud di sini adalah beban dosa. Saudara-saudara, sebelum kita menanggalkan beban dosa itu, kita akan susah berpacu, berlari dengan kencang. Sebelum kita membereskan dosa kita dengan Tuhan, maka Allah akan terus berperkara dengan kita. Dan selama Allah berperkara dengan kita, kita tidak akan menjadi tenang. Kita tidak akan merasakan ketentraman. Karena dosa-dosa itu akan menjadi beban yang mengganggu kita terus-menerus. Kalau kita baca Mazmur pasal 32, perikop itu diberi judul kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Daud melukiskan keberadaannya ketika dia menyembunyikan dosa dan kesalahannya dan tidak mau mengakui dan menyelesaikannya dengan Tuhan. Dia mengatakan misalnya, tulang-tulangku menjadi lesu. Siang malam tangan Tuhan menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering. Karena ada beban dosa yang tidak diselesaikan. Saudara-saudara, kalau sumsum kering, sumsum di lutut saja yang kering, jangankan lari. Berdiri atau bergerak sedikit pun sakit sekali. Kita tidak akan mampu berpacu, berlari dengan kencang kalau ada beban dosa yang kita tidak selesaikan. Dan ini ungkapan Raja Daud. Karena itu Daud mengatakan, ketika aku mengaku dosaku di hadapan Tuhan, dosaku tidak kusembunyikan, maka Tuhan mengampuni aku. Dan kembali Daud menikmati sukacita, kebahagiaan. Pesan pertama firman Tuhan ini, mumpung kita masih ada di tanggal 1, kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan segala beban dosa itu di hadapan Tuhan. Bukan cuma itu, mungkin ada sesuatu yang belum kita selesaikan dengan sesama kita. Apakah ada dendam yang belum kita maafkan? Atau ada rencana pikiran-pikiran kotor kita yang belum kita batalkan? Mari
kita menyelesaikan semuanya itu, supaya kita dapat berpacu dengan kencang mengisi kesempatan hidup yang masih Tuhan beri di tahun yang baru ini, supaya pada tanggal 1 Januari ini kita bisa memulai lagi kehidupan yang baru, memulai lembaran baru kehidupan kita yang masih putih bersih. Karena itu segala beban itu harus kita tanggalkan. Kathleen Wheeler pernah mengatakan, dia menulis sebuah kisah tentang seorang murid yang mengikuti ujian menggambar atau melukis. Tanpa sengaja murid ini menyenggol tinta, dan tinta itu mengotori lembaran kerjanya, mengotori lukisannya. Dia merasa takut. Dia takut akan dimarahi. Lalu dia berpikir, bagaimana caranya supaya ia tidak dimarahi? Bagaimana caranya menyembunyikan kertas yang kotor itu? Tapi kalau dia menyembunyikan kertas yang kotor itu berarti dia tidak dapat nilai. Karena tidak ada lagi kertas yang lain, kertas yang baru. Tidak ada jalan lain. Anak itu harus berani menghadap dan mengakui kesalahannya. Saudara-saudara, dengan langkah yang gemetar, dengan perasaan takut, pelan-pelan dia menuju ke meja Bapak Guru. Dan kemudian dia berkata, saya perlu kertas baru. Saya sudah merusakkan kertas yang ini. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Guru itu memberikan kertas gambar yang baru, putih bersih, sambil berpesan, kini berusahalah lebih baik anakku. Saudara-saudara, cerita sederhana, tetapi itulah yang kita terima dari Tuhan. Ini kisah yang sederhana, tetapi saudara-saudara, inilah sesuatu yang sangat sulit kita lakukan. Hampir mustahil kita lakukan sebagai manusia, yaitu mengampuni, memberikan kertas baru yang masih putih bersih kepada orang lain, agar mereka bisa betul-betul memulai lagi dari halaman yang baru. Mengampuni itu sama dengan memberi lagi kesempatan bagi orang yang berbuat salah, supaya dia memulai yang baru dan berupaya untuk menjadi lebih baik di hari-hari selanjutnya. Mengampuni dalam arti melupakan sama sekali apa yang pernah dilakukan kepada kita. Memang itu sulit rasanya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bisakah kita melakukan itu? Orang yang menyakiti kita, menipu kita, mengkhianati kita, memfitnah kita, lalu kita berkata, saya tidak mengingat-ingat itu lagi, saya tidak memikirkan itu lagi, saya sudah melupakannya. Apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita berikan kepada orang lain yang bersalah kepada kita, itulah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Immanuel, Allah memberikan putra tunggalnya untuk datang menebus dosa kita. Aku sudah tidak memikirkan tentang dosamu lagi. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara, dari merah tidak hanya menjadi merah muda, tetapi menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Dan karena itu, pantas kita akan mengatakan, terpujilah Tuhan, haleluya. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan itulah yang direnungkan oleh pemazmur. Dalam Mazmur 130 yang kita baca tadi, khususnya ayat yang ketiga, pemazmur berkata, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Saudara-saudara, Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Pengampunannya masih memberi kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Bagaimanapun kotornya, bagaimanapun hitamnya latar belakang kehidupan kita, datanglah kepadanya, selesaikan semua itu dengan Tuhan. Letakkanlah semuanya itu di bawah kaki salibnya. Tuhan akan mengampunimu. Tuhan akan memberikan kertas yang baru kepada Anda. Dan kita boleh memulai lagi halaman 1 pada hari ini. Jadi kalau hari ini kita diperkenankan memasuki tanggal 1 Januari tahun baru, tahun 2021. Saudara-saudara, itu karena kasih Tuhan, karena pengampunan Tuhan. Tuhan tidak menyimpan dosa-dosa kita. Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Karena itu datang, sampaikan penyesalan dan pengakuanmu kepada Tuhan. Tuhan akan mengampunimu. Hal yang kedua, setelah kita menanggalkan beban, membereskan dosa kita dengan Tuhan, maka alangkah baiknya kita juga membereskan segala sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita masih menyimpan dosa orang lain, mendendam, dan belum mampu mengampuni, itu akan sangat menyiksa. Itu akan menghilangkan damai sejahtera. Dalam bahasa simbolis, kita tidak bisa berpacu berlari dengan kencang. Orang yang menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyiksa dirinya sendiri, dia akan kehilangan damai sejahtera. Masih jauh berjumpa dengan orang yang dia musuhi, dia sudah kehilangan damai sejahtera. Dia sudah memalingkan mukanya. Dan karena itu, saudara-saudara, mari kita tanggalkan segala amarah, sakit hati, benci dan dendam, nafsu ingin membalas yang menguasai hati kita. Sebab mungkin orang yang kita benci, kita dendam itu, dia bisa tidur dengan nyenyak, tetapi kitalah yang tersiksa, tidak bisa tidur, dan kita kehilangan damai sejahtera. Untuk kita bisa berlari lepas dalam perlombaan iman, kita harus menanggalkan dosa-dosa orang lain juga yang tetap melekat di hati dan pikiran kita. Kita harus membereskannya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Lord Bulwer mengatakan, yang terbaik yang dapat kita berikan kepada seorang sahabat adalah hati kita. Kepada anak adalah keteladanan, kepada ibu kita
adalah kelakuan yang baik, kepada ayah kita adalah rasa hormat, kepada diri kita sendiri adalah perhatian yang sungguh-sungguh, dan kepada lawan kita dan musuh kita adalah pengampunan. Kepada semua orang yang kita berikan yang terbaik adalah kemurahan hati. Puji Tuhan, kita telah memasuki 1 Januari tahun 2021. Pakailah ini sebagai kesempatan untuk memohon pengampunan dan sekaligus melepaskan pengampunan kepada orang lain. Supaya kiranya kita bisa berlari dengan baik, berlari, berlomba, menjalani perlombaan iman, mengisi kesempatan yang Tuhan beri di tahun yang baru ini. Kita tidak tahu apalagi yang akan kita hadapi, apalagi yang akan terjadi sepanjang tahun 2021 ini. Tapi kita dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa Allah mengasihi kita. Ia mengampuni kita. Ia selalu memberi kesempatan sehingga tidak ada kata putus asa bagi kita. Karena Tuhan tetap mengasihi kita dan terus mengampuni dan memberi kesempatan. Dia yang adalah Immanuel itu akan terus menyertai kita. Ingat kata-kata Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, menyambut berita firman Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman, karena itu dijemput kita berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan PKG 163, mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Ya Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh merenungkan firman-Mu di awal tahun ini. Firman yang akan terus menuntun, mengarahkan kami. Firman yang akan terus meneguhkan iman pengharapan kami.
menghadapi berbagai kenyataan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Memang tahun 2021 ini masih jauh ke depan untuk kami jalani, dan semuanya masih rahasia apa yang akan terjadi. Terima kasih kami diingatkan oleh firman-Mu untuk senantiasa mengakui segala dosa dan kesalahan kami kepada Tuhan, agar Tuhan mengampuni kami. Bahkan kami juga boleh menyelesaikan segala persoalan kami dengan sesama kami. Kami pun dapat meneruskan pengampunan dari Tuhan kepada orang lain, sehingga kami dapat mengisi kesempatan hidup yang masih Tuhan beri di tahun yang baru ini dalam tuntunan tangan kuasa Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, betapa banyak dosa dan pelanggaran kami yang kami telah perbuat di hadapan Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan jauh lebih besar dari semuanya itu. Tuhan berkenan mengampuni kami dan hari ini memberi lembaran baru yang bersih. Dan kami akan mulai menjalani tahun karunia-Mu ini dalam anugerah pengampunan-Mu itu. Ya Allah Bapa di surga, bersama-sama kami bersyukur terlebih karena kami boleh menjalani tahun 2020 dengan segala kenyataannya. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19, kalau kami masih boleh menyeberang, memasuki tahun baru, tahun karunia-Mu, semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau saja Tuhan yang telah memampukan kami menghadapi berbagai persoalan pergumulan hidup sepanjang tahun 2020. Dan Engkau pula yang dengan tangan kuasa-Mu telah menyertai melindungi kami dalam segala hal yang mengancam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami bawa lagi hidup kami, rencana-rencana tugas pekerjaan kami di tahun yang baru ini. Sesuai firman-Mu, kami akan melanjutkan perlombaan. Karena itu kami senantiasa mohon hikmat dari Tuhan, mohon kekuatan, kesehatan, dan jaminan penyertaan Tuhan akan terus memberi semangat bagi kami menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi sepanjang tahun 2021 ini. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan semua anak-anak cucu kami yang masih kecil, Tuhan berkati kehidupan dan pertumbuhan mereka. Anak-anak kami yang berjuang di bangku pendidikan, Tuhan berkati perjuangan mereka di bangku pendidikan. Hikmat dari Tuhan memampukan mereka mengatasi keadaan di mana virus corona masih membatasi ruang gerak kami. Mereka yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Sehingga oleh perkenaan Tuhan mereka mendapatkan pekerjaan. Dan mereka boleh bekerja dengan tekun. Mereka yang sudah mendapat pekerjaan kiranya menghargai pekerjaan itu. Dan mereka boleh bekerja dengan baik. Sebab melalui itu semua Tuhan menyalurkan berkat untuk kebutuhan hidup. Ya Allah Bapa di surga, banyak hal yang ditawarkan kepada anak-anak kami, generasi muda gereja, generasi muda bangsa. Hikmat dari Tuhan kiranya memampukan mereka memilih hal-hal yang baik dan memberi keberanian untuk menolak hal-hal yang tidak baik.
sehingga mereka boleh menikmati masa depan yang penuh damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Demikian ya Tuhan, kami doakan orang-orang tua kami di usia lanjut mereka yang sering merasa lemah, tak berdaya oleh faktor usia lanjut. Ya Tuhan, kuatkan senantiasa iman pengharapan mereka, tetap percaya pada janji penyertaan-Mu, membuat mereka menjadi tenang, bahkan menikmati kebahagiaan di masa tua dalam pendampingan anak cucu dan kaum keluarga. Demikian kami terus berdoa, mendoakan persekutuan jemaat-Mu, jemaat Maranatha. Kami akan melanjutkan lagi segala program, segala rencana untuk persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di jemaat-Mu di sini. Maka ya Tuhan, berkatilah semua hamba-Mu para pelayan Tuhan, apapun posisi, tugas, tanggung jawab yang Engkau percayakan, sehingga kami tetap bekerja dengan sukacita, dengan tulus melayani Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang memberi tugas tanggung jawab ini akan memampukan kami menjalaninya. Kami juga berdoa mendoakan seluruh warga jemaat. Mereka juga akan melanjutkan lagi rencana tugas pekerjaan, melanjutkan perjuangan hidup. Beri hikmat, beri kekuatan, kesehatan, dan lindungilah dalam setiap hal yang dapat mengancam kehidupan mereka. Dari apa yang mampu diusahakan dan dikerjakan, mengalir berkat Tuhan, dipakai bagi kebutuhan hidup. Bahkan kami boleh senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sumber segala berkat. Kami terus menopang di dalam doa pemerintah kami yang mengatur kehidupan kami bersama, agar kami menikmati kedamaian, ketenangan, keamanan, ketertiban, keadilan, kebenaran bersama dokter, para medis, para aparat keamanan yang saat ini terus berjuang menghadapi penularan COVID-19. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau akan memberi hikmat dan kemampuan sehingga kami boleh menghadapi virus ini. Tuhan, lindungi mereka semua. Bahkan mereka yang berduka karena orang-orang yang dikasihi meninggal dunia demi tugas tanggung jawab menghadapi COVID-19. Tuhan, hiburkan dan kuatkan semua kaum keluarga yang ditinggalkan. Demikian kami tetap berserah dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya pada saatnya tangan kuasa Tuhan sendiri yang menghalaukan virus ini dari kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, berkati semua jemaat-Mu yang bersyukur oleh karena berbagai hal yang mereka alami, mereka terima, mereka nikmati, juga bersyukur karena kesempatan memasuki tahun baru, tahun karunia Tuhan, tahun 2021. Bersama-sama kami akan melanjutkan lagi kehidupan kami hanya di dalam tuntunan tangan Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Immanuel, yang setia menyertai kami sampai akhir zaman. Banyak hal Tuhan yang hendak kami sampaikan. Engkau Allah mengetahui, bahkan mengetahui yang terbaik bagi kami. Karena itu jadilah dalam hidup kami apa yang terbaik menurut Tuhan. Terima kasih bagi kami sekalian yang mengambil bagian dalam
pelayanan ibadah syukur tahun baru ini. Kami yakin dan percaya kami boleh menjalankan tugas ini karena kemampuan dari Tuhan. Karena itu terpujilah Tuhan yang melayakkan kami mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ya Allah Bapa di surga, ampunilah segala dosa kami, sambut sempurnakanlah doa ini, kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sekarang diberi kesempatan kepada saudara-saudara untuk memberi persembahan. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan NKB 133. Atas pekerjaan walau tubuh pun lemban, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman, syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman mula pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kalau duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, untuk doa persembahan sejemput kita berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kalau ada warta jemaat, saudara-saudara, kita akan melanjutkan lagi kehidupan kita, dan kita mohon berkat Tuhan. Karena itu jemaat dijemput berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 388 bait yang pertama, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita nyanyikan hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Lepas hari bertambah-tambah indahnya, hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Pada saat ini Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati tahun anugerah Tuhan. Selamat tahun baru. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, hari ini dalam perkenaan Tuhan, kita boleh memasuki tahun karunia Tuhan, tahun 2021. Karena itu, kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah syukur tahun baru saat ini, mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.